Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafah bima minimum. Sob, alhamdulillah meskipun pada masa pandemi ini kerjaan itu tetap aja mengalir gitu. Dan ini salah satu proyek saya sekarang ini yang lagi dikerjakan di Singaraja. Itu terjadi equipment kitchen dan yang lainnya. Sob, untuk bisa bertahan kita bisa melakukan berbagai cara gitu. Ini yang saya lakukan gini, saya kan punya stok lumayan banyak kemarin tuh. Jadi stok-stok saya yang lama itu dijual. Saya jual. Cap, kenapa kok bisa gini loh? Kalau lihat di Bali sebenarnya kita lebih susah gitu. Apalagi saya gerak di bidang kitchen equipment, di mana konsumen saya adalah hotel dan restoran. Dan hotel dan restoran ternyata sekarang ini lagi sepi-sepinya gitu. Sekarang ini beda dengan zaman dulu gitu. Dan ini kita udah berbulan-bulan kayak gini. Covid ini banyak sekarang ini hampir 80% hotel tutup banyakan gitu. Dan kemarin saya kayak ke Nusa Dua udah kayak kota mati gitu. Dan ditutup semua beberapa aksesnya gitu. Ke pantai ditutup semua, bener-bener sepi sob. Tapi gini loh, jangan nyerah dulu gitu. Ada sahabat-sahabat saya nyerah ya udah nggak apa-apa gitu. Kemarin tuh dia ada, saya kompetitor saya sekarang ini ketika situasi sulit bagi saya ini kesempatan kita untuk bagus gitu. Untuk bisa berjuang lebih bagus lagi. Tapi sekarang ya jadi yang dibutuhkan adalah kreativitas gitu. Bagaimana caranya kita bisa bertahan dan bisa jalan di samping kita nyari kerjaan baru. Kalau nggak ada kerjaan baru gimana, saya biasanya karena saya udah terbiasa karena krisis, ketika saya ada kelebihan uang itu saya stok pasti gitu, stok barang. Dan kemarin stok barang saya udah laku satu-satu gitu. Sebulan satu ya untuk gaji, untuk operasional cukup lah gitu. Jadi kadang-kadang anggaplah saya beli barang 50 juta itu, saya jual, belinya 50 juta udah nyampe sini, saya jual kadang 50 lagi, kadang 45 gitu, rugi kelihatan ya gitu. Oh, kayak mau jual rugi nggak juga gitu. Karena apa? Situasi kan lagi sulit sekarang, daripada stok itu saya simpan-simpan terlalu lama kan gimana gitu. Ya udah nggak apa-apa saya jual 45 anggap saya rugi 5 juta. Toh nanti ke depan kalau nanti suatu saat gimana saya order lagi, order ke orang ke agen tunggal saya minta turun lagi gitu. Jangan dong 50 sekarang ini. Turun ini berapa kayak 40 kayak berapa gitu. Karena lagi sama-sama sulit semua lebih lempar stok gitu. Sekarang ini pengusaha harus berani rugi gitu pada saat ini. Kelihatan rugi iya, karena kalau dilihat dari segitu kelihatan rugi, tapi kelihatan kalau kita lihat ditarik 5 tahun berikutnya sebelumnya saya masih untung gitu. Karena dulu ada keuntungan saya sempen beliin barang gitu. Dan ketika sulit sekarang ini, karena kalau saya dalam bentuk uang semua, itu problemnya apa? Kadang-kadang kita cepat ngabisin gitu. Kalau butuh barang kan bisnisnya jalan gitu. Nah, bisa cara yang kedua adalah contoh saya sekarang ini kerjaan-kerjaan baru. Itu saya dapat kerjaan baru kenapa? Karena saya ambil untung nggak terlalu banyak gitu. Terus kedua saya berbagi untung dengan siapapun, dengan beberapa dengan supplier saya. Jadi saya banyak reseller. Makanya saya dapat pekerjaan bukan hanya di Bali tapi sampai ke Flores, sampai ke Irian Jaya gitu. Karena harga saya dengan Surabaya pun masih lebih murah gitu. Apalagi saya punya pabrikasi gitu. Jadi cap bisa nggak saya usaha? Bisa aja karena memang saya tidak jual sendiri, saya tidak langsung jualnya, indirect saya. Jadi Anda bisa jadi resellernya SKD, Uber, SKD atau Metro Kitchen dengan cara apa? Dengan cara pricing sudah saya buka, ada pricing semuanya barang-barang di SKDA Forum. Jadi www.skda.co.id, bikin forum aja. Di situ ada distributor, ada harganya, itu harga pricing, ada nomor kontaknya Mbak Sandra. Jadi Anda bisa jualkan biasanya kalau proyek-proyek itu jualnya price list ini atau diskon yang 5-10%, sisanya keuntungan Anda. Anda masih punya untung 10-20% di situ. Jadi Anda sendiri yang ambil untung gitu. Cuman pembayaran kita memang harus menggunakan Uber Pay gitu. Jadi cash to cash gitu. Jadi saya tidak ada kredit sama sekali. Itu teknik saya. Beberapa teman itu nyari kerjaan memang gampang gitu. Tapi problemnya bukan di kerjaannya, di paymentnya yang susah gitu. Kalau menyelesaikan kerjaan mudah juga. Mungkin orang nyari kerjaan bisa, menyelesaikan pekerjaan bisa, tapi ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan administrasi dan keuangannya gitu. Sehingga kita punya hutang di mana-mana. Ya susah gitu. Saya alhamdulillah saya nggak punya hutang untuk utang dagang. Jadi kalau saya ngambil barang ke mereka semua, mereka buru-buruan ke saya gitu. Ngasih ke saya dengan harga bagus. Karena harga murah, iya kadang-kadang harga murah. Kenapa? Karena pembayaran saya cash before delivery, saya modalin dulu malah mereka itu. Kalau mereka nggak ada barang, saya kasih uang dulu, 50% dulu ke mereka semua. Sampai siap barang, saya kirim uangnya, baru mereka kirim barang ke sini. Dan itu juga konsumen juga sama seperti itu. Jadi cash to cash penting. Jadi untung sekecil apapun kita masih bisa berbagi dengan siapa, dengan orang yang ngasih kerjaan, dengan supplier kita gitu, reseller kita gitu.
berbagi dengan konsumen, berbagi dengan konsumen juga, harganya kita lebih murah daripada yang lain, masih masuk. Makanya saya ada unit pabrikasinya, saya punya di sini sama di Jakarta. Mungkin tahun depan saya malah optimis saya mau buka di Surabaya gitu, pabrik di Surabaya gitu. Untuk Indonesia Timur lainnya, kalau pengiriman di Surabaya kan lebih mudah kalau kita ke ini, mungkin di Banyuwangi bisa atau di mana bisa saya buat pabrik. Jadi optimis itu penting sob. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.